Sahabat delima, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Demikianlah bunyinya. Namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sahabat delima yang dikasihi Yesus Kristus, salah satu tugas pokok kita sebagai orang Kristen adalah memberitakan Injil. Kitalah yang menjadi saksi Kristus di dunia ini. Jika menjadi saksi, maka harus dengan jelas mengenal siapa yang akan disaksikan, agar kesaksian itu benar dan tidak asal-asalan atau sesuka hati. Sahabat delima, Rasul Paulus dan Silas melaksanakan tugasnya untuk memberitakan Injil di Filipi. Tidak berapa lama mereka ditangkap, dipukuli, dan dipenjarakan. Namun mereka tidak merasa terbebani. Malah mereka penuh sukacita untuk berdoa dan bernyanyi walaupun tengah malam pada saat itu. Penjara tidak menjadi masalah untuk memberitakan Injil. Saat itu, orang yang dipenjara tidak ada sikap ribut, bersungut-sungut. Bahkan orang yang dipenjara itu terbangun untuk mendengarkan doa dan nyanyian yang disaksikan oleh Paulus dan Silas. Orang yang dipenjara itu merasa dipenuhi dengan sukacita dan bahagia. Saudara yang kekasih, inilah tandanya kuasa Tuhan, kuasa doa, dan kuasa nyanyian bagi yang kita saksikan tentang Juru Selamat kita. Sahabat delima, mari saksikanlah berita Injil atau firman Tuhan dimanapun kita berada atau tinggal. Mereka atau orang lain menunggu kehadiran kita. Sahabat delima, ada 3 tempat berita Injil yang harus kita layani sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, dan sampai ke ujung bumi. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah tempat kita untuk memberitakan Injil. Yerusalem itu digambarkan adalah tempat atau dekat dengan kita yang disebut di rumah kita dan keluarga. Tempat kedua, Judea, tempat yang luas di luar rumah kita, termasuk saudara, kerabat, atau teman sepekerjaan kita. Yang ketiga, Samaria,
digambarkan orang yang tidak mengenal Allah. Firman Tuhan harus disampaikan sampai ke ujung dunia, di mana kita berada setiap waktu, termasuk di penjara, sebagaimana dalam nats renungan pada pagi ini, di mana Paulus dan Silas melaksanakan tugasnya untuk memberitakan Injil. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil atau bersaksi itu adalah tanggung jawab orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Siapapun kita, parhalado atau jemaat, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Paulus juga berkata, "Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil keselamatan kepada semua." Betapa mahalnya, betapa pentingnya Injil itu harus disampaikan kepada semua orang. Oleh sebab itu, mari beritakanlah Injil selagi ada kesempatan, dimanapun kita berada. Kehadiran kita sangat ditunggu oleh saudara-saudara kita. Amin. Shalom. Salam sehat.